Ada badaan tangan di tangan kepala ditutup hanya untuk Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah bil dzikri ilma wa tuqni fahma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ibu mau kalian mempersiapkan dulu alat tulisnya di meja, kita lagi belajar mengenai IPAS. Persiapkan dulu alat tulisnya di meja. Pulpen, pensilnya sudah ada di ibu mau kalian mempersiapkan dulu alat tulisnya di meja, kita lagi belajar mengenai IPAS. Persiapkan dulu alat tulisnya di meja. Pulpen, pensilnya sudah ada di samping kursi-kursinya juga. Kalau ada sampah diambil dulu, nanti kalau istirahat silahkan diambil baru dibawa ke tempat sampah. Samping kursi-kursinya juga kalau ada sampah diambil dulu, nanti kalau istirahat silahkan diambil baru dibawa ke tempat sampah. Oke, sudah siap semua? Sudah. Untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak ibu, silakan untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwa, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selanjutnya kita speaking dulu biar lebih semangat sebelum belajar. Ibu pimpin, tepuk semangat. 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 Kurang semangat, sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Masya Allah, semangat sekali belajarnya hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar IPAS dengan tujuan pembelajaran menganalisis keterkaitan antara permasalahan lingkungan, penyebab dan dampaknya, serta mengusulkan pemanfaatan energi alternatif atau tindakan sederhana sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Nah, jadi anak-anak ibu ini pernah nggak sih lihat sungai yang tercemar? Sungainya tuh penuh dengan sampah, terus juga ada air limbah gitu. Pernah nggak? Pernah. Nah, kira-kira penyebab jadi sungai tercemar itu karena apa? Sampah. Ada sampah. Kenapa jadi sampahnya ada di sungai? Nah, jadi sekarang kalian baca dulu nih bersama-sama kasus yang ada di pen. Kadang-kadang 1, 2, 3. Di tepi sungai Martapura, anak-anak biasanya bermain dan warga sering mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Namun kini sungai mulai dipenuhi sampah plastik dan airnya berbau. Ikan-ikan yang menangkap sehingga nelayan kesulitan mencari ikan. Warga pun khawatir karena sungai adalah sumber kehidupan mereka. Nah, jadi ada pertanyaan nih, menurut kalian dari cerita tadi apa sih penyebab sungainya menjadi tercemar? Karena ada sampah, karena ada sampah yang dibuang.
topik saya permasalahan lingkungan yang mengancam kehidupan. Nah, kerusakan lingkungan itu apa sih? Kerusakan lingkungan itu adalah sebuah kondisi ketika alam terganggu karena ada yang hilang atau masuk terlalu banyak. Misalnya tadi karena ada sampah plastik yang menumpuk di laut, di sungai atau di danau, itu akan menyebabkan tadi ikan mati, airnya menjadi keruh dan juga berbau. Terus contohnya yang lain itu pohon yang ditebang tanpa ditanam kembali, itu akan menyebabkan banjir karena pohon itu menyerap air. Kalau terjadi musim hujan itu tidak ada lagi yang menyerap airnya sehingga menyebabkan banjir. Terus kerusakan lingkungan ini disebabkan karena tindakan manusia ataupun bencana alam, tapi seringnya terjadi karena tindakan manusia. Nah, akibatnya kualitas tanah, air dan juga udara itu menurun yang berdampak pada makhluk hidup. Tidak cuma manusia yang berdampak, tapi juga hewan dan juga tumbuhan tidak bisa hidup dengan baik kalau lingkungannya rusak. Nah, permasalahan lingkungan yang sering terjadi itu apa aja sih? Nah, pertama itu ada pemanasan global. Masih ingat nggak pemanasan global itu apa? Meningkatnya suhu rata-rata bumi. Nah, jadi pemanasan global itu disebabkan karena efek gas rumah kaca, sehingga mengakibatkan dampaknya memicu perubahan iklim ekstrim seperti gelombang panas dan juga banjir. Terus juga curah hujan dan cuaca tidak menentu serta menurun akhir-akhir ini. Kayak misalnya nih hujannya tiba-tiba hujan pada harinya cerah, nah itu karena disebabkan pemanasan global. Terus juga gerah nih kita pada pagi tapi sudah gerah sangat panas gitu nah rasanya hawanya. Nah itu karena disebabkan pemanasan global. Terus permasalahan lingkungan yang selanjutnya ada polusi air. Polusi air berarti disebabkan itu oleh limbah rumah tangga dan industri yang dibuang ke perairan. Contohnya kayak air nih, nah air limbah yang bekas-bekas aduh tuh dibuangnya ke air, nah itu menyebabkan airnya menjadi keruh, terus juga berbau, terus juga membuat ikan mati tadi, serta berbahaya bagi makhluk hidup yang hidup di perairan. Nah terus penyebab akibat lainnya sumber air bersih menjadi berkurang dan memicu penyakit seperti diare dan keracunan akibat bahan kimia atau limbah. Itu misalkan kalian hidupnya dari orang yang di pinggir sungai, mandi pakai air sungai, harus juga minumnya ngambil dari air sungai, nah air sungainya keruh, bau gara-gara limbah yang dibuang, ada sampah-sampahnya, itu akan menyebabkan diare dan juga sakit. Terus yang ketiga itu ada polusi udara. Polusi udara itu disebabkan oleh asap kendaraan dan juga pabrik. Perhatikan karena ini tugasnya nih, disebabkan oleh asap kendaraan dan pabrik. Nah, udara yang kotor itu dapat membuat pernapasan kita itu jadi sesak napas. Terus juga batuk-batuk, terus juga iritasi mata gara-gara debu yang lewat, dan juga berbagai penyakit kronis lainnya yang memperparah dan juga memperparah pemanasan global. Terus yang keempat ada polusi tanah, disebabkan oleh hujan asam. Terus juga sampah plastik bisa juga ada bahan kimia yang sulit terurai. Nah, polusi tanah ini kalau terjadi polusi tanah itu menjadi tidak subur dan tanaman sulit tumbuh sehingga habitat hewan hutan rusak dan juga hasil pertanian menurun. Nah, yang terakhir ada limbah beracun. Limbah beracun itu disebabkan oleh ya semuanya karena manusia. Limbah medis, deterjen, bekas oli, bekas cat, pestisida, pupuk atau pokoknya yang limbah beracuni yang berbentuk gas atau uap ataupun partikel halus yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kayak misalnya semprotan nyamuk tuh. Nah, kalau kita berlebihan menghirupnya itu akan menyebabkan gangguan pernapasan bahkan kematian jika terhirup dalam kadar yang tinggi. Hal ini mengancam keselamatan. Biasanya kan ada yang ini loh. Ada yang perlu ditanyakan nggak? Tugasnya diingat nih pemanasan global penyebabnya apa? Terus dampaknya apa? Ingat lah. Jangan semuanya nanti gara-gara manusia. Nah, terus tindakan yang harus kita lakukan agar tidak terjadi polusi, terjadi kerusakan lingkungan yang ada 5. Yang pertama, agar udara tetap bersih untuk bernapas. Agar air cepat banget. Jadi kalau kita kurang udara itu kita bisa bernapas dengan baik, menghirup udara yang segar. Terus yang kedua, agar air tetap jernih untuk minum dan dipakai. Yang ketiga, agar hewan dan tumbuhan bisa hidup. Yang keempat, agar terhindar dari bencana seperti banjir dan juga polusi. Yang kelima, agar bumi tetap indah dan nyaman. Karena lingkungan yang bersih akan membuat hidup lebih sehat dan juga nyaman untuk orang tinggalin. Itu terang juga. Tindakannya apa aja nih agar tidak terjadi kerusakan lingkungan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, nah contohnya apa? Mendukung produk yang ramah lingkungan. Tidak menggunakan plastik. Kalau jajan di kantin tuh tidak menggunakan plastik buat beli es, menggunakan gelas. Terus kalau belanja di supermarket jangan menggunakan plastik. Pakai tote bag, pakai tas. Terus yang keempat, yang kelima, kurangi plastik. Yang keenam, kenapa tadi kita harus naik sepeda? Karena kendaraan menyebabkan asap. Ya, jadi polusi apa? Kalau yang pakai ada asap kendaraan ada polusi udara. Yang ketujuh, yang kedelapan, usulan program peduli lingkungan sekitar. Contohnya seperti apa? Gotong royong. Apa lagi saya gotong royong? Kerja sama pabrik. Terus yang ke-9, pemandangan listrik saat jarang digunakan. Hemat penggunaan listrik. Nah, jadi sudah sampai sini sudah paham nih sebelum dibuka tugas. Ada yang perlu ditanyakan nggak? Ini yang belakang. Tahu ya? Buka tugas ya. Mau. Nah, jadi nanti pas ibu kasih nih, kalian tulis nama dulu di sini.
baca sini apa petunjuknya? Ada. Nah, di belakangnya itu ada soalnya. Di sini kolomnya ini tulis jawabannya. Terus kalau yang di bawahnya ini ada tabel. Itu kalian checklist yang mana setuju kan tidak setuju di satu kolom aja. Ini video dulu. Karena nih kong. Ini video tuh ada apa? Semangat dong. Tulis namanya dulu. Ya, tulis namanya dulu di sebelahnya. Banyak yang ceklek juga. Coba dari sini baca. Arti pencemaran lingkungan tadi. Kan sudah jelasan, pencemaran lingkungan adalah sebuah kondisi. Definisi itu pengertian. Jadi pengertian pencemaran lingkungan apa? Ada sebuah kondisi apa tadi? Waktunya 2 menit. Definisi itu pengertian. Agar pencemaran lingkungan tadi sebuah kondisi apa tadi? Sebuah kondisi. Iya. Pengertian. Pengertiannya. Pengertian sebuah kondisi apa? Jawab, kalau dari lagi aja jawab. Ini pengertian. Artinya apa ya? Definisi pengertian apa itu? Kondisi. Siap, tulis salah satu yang tabel. Ada tulisan. Kamu tulis, ya Pak? Ini disampaikan ya? Tulis satu.
Aduh, waktunya 3 menit lagi. Pak. Pak. Ayo, silakan. Terima kasih ditulis. Satu. Ada apa? Tulis lagi ya, Era. Tadi sudah dijelaskan. Udah, apa sudah mulai dua? Tadi sudah. Maksudnya ini nggak ada namanya, ini nggak ada buku. Sudah. Yang pendek-pendek aja jawabannya. Kita secara logika. Ayo Robin. Jangan kembali-balik. Sampah akan menyebabkan ayo sekarang ini loh waktunya habis.
Ini kelompoknya berdua, jadi tulis namanya berdua dong. Nah, contohnya tulis namanya berdua ya, nggak sama. Satu nulis, satu jawaban. Udah lagi satu. Bujur-bujur di kalau beli. Waktunya 10 menit. Jangan merah lagi ya. Ini juga Kak. Enggak. Kak, ini juga Kak. Sudah siap. Ya, banyak kan. Enggak mau satu tuh. Ya, dua lagi. Yang semua. Iya. Apa tuh? Iya, bisa. Kak, sabar di sungai kan bolong aja. Kak, ada temannya kok kabur. Kak. Sudah. Ayo yang terakhir kumpul ada presentasi. Oh, yang duduk pertama udah sebelum. Ya. Ya. Mangkal bantu temannya sih, bantu teman Kak.
Ayo, baru satu yang unggul. Ya, kita kelompok terakhir presentasi. Ayo sudah nak. Kak, di bawah sekitar yang di ya. Terus kita yang naik. Oh, ada soal yang baca. Kakak, Warga tidak bisa mengambil air tersebut. Apa tuh kalau orang sudah baca pencariannya dari semua ya kampusnya bagi ekonomi. Ini ayo guys, sebentar lagi.
Isa na yung mag-iwan. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini?
Para bertahan, tangan di